La 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 la. Pandanglah awan di atas bintang-bintang di sana. Semua bidadari turut bernyanyian. Oh, inginkah kau pergi ke sana, terbang bersamaku, bermain pelangi, oh bersama dewa-dewi. Petiklah semua bintang dan bawalah pulang. Petiklah bintang dan bawalah pulang. Jangan cuma harus tentang ini materi lagi ini tentang cara berpikir konvensional di dalam coding. Mungkin kalian udah pernah dengar rumah ya sebelumnya tentang berpikir konvensional ngepel. Nah itu membagi tugas dalam bentuk pasir. Nah itu contoh dari dekomposisi. Modifikasi pola atur itu seperti apa? Itu kalau algoritma. Jadi pemecahan masalah itu berbeda-beda. Konsep berpikir komputasional itu apa? Supaya siswa itu kalau dikasih pertanyaan tidak harus jawabannya nggak bisa harus ada misalnya kalau tidak bagaimana, kalau tidak bagaimana, jangan titik harus profesional. Tadi ya, nah ini untuk kreativitas. Kalau kreativitas itu diberitakan boleh pakai Canva, boleh pakai PPT. Sebetulnya gunakan AI aja. Buatkan saya presentasi tentang membuat nasi goreng. Nah ini bisa cepat, belum kepikiran ke situ ya. Jadi masih pada belum nyambung, padahal lagi menjelaskan tapi juga bisa itu. Buatkan saya presentasi tentang mie goreng. Misalnya slide 1, slide 2, slide 3 kan sama. Besar kan aktivitas plugin dan berpikir kalau plugin itu kan plugin tanpa menggunakan alat digital kayak HP, komputer, sebagainya dan manual. Contoh dengan apa? Bermain game atau menggunakan alat beragam misalnya kelas. Kalau di SD mungkin dengan permainan menggunakan kertas ya.
recording cara berpikirnya. Kalau ibu prakteknya di sini. Jadi sebelum praktek kalau cara berpikirnya harus profesional dulu. Baru ajarin info matematika. Dan informatika itu ada Excel, ada drama, ada komputer, nah di situ barulah apa namanya menjabarkan cara menyelesaikan misalnya jualan stok, camping, lain. Udah nyambung. Nah, ini Saat kalian nanti kerja, uang ada misalnya kalian jadi manajer, ya, jadi manajer hotel, jadi manajer restoran, itu dibutuhkan perusahaan yang benar-benar bukan tidak bisa, tapi harus berusaha dulu. Jangan titik tidak bisa, bisa tapi nanti saya coba dulu ya, gitu jawabannya. Terus cara berpikir, itu semangat. Itu juga menentukan misalnya kayak itu ya, bisa nggak pelatihan kali? Jangan bilang tidak bisa. Saya akan berusaha. Bisa. Ya udah, lakukan aja. Nah itu. Kalau tes di titik dan koma itu kan berbeda. Kalau koma masih ada jawabannya. Kalau titik ya udah mandek. Ya enggak? Apa namanya? Jadi apa namanya? Coding juga mempelajari tentang etika. Di informatika mempelajari tentang etika. Kenapa di dua-duanya ada etika? Nah, walaupun dunia digital kita harus punya etika. Misalnya di medsos, jangan asal komen. Jarimu adalah harimaumu. Jadi apa ya? Nyablak dalam kalimat ada binatang ini. Nah, sekarang ada undang-undang IT. Jangan sembarangan. Bisa terlacak. Ini akunnya siapa? Oh, ternyata orangnya masih SMA di sekolah ini. Nah itu bisa terlacak. Ya. Jadi kalau di apa namanya etika juga mengajarkan kita bermedsos ya. Jangan kata-kata kasar, WA ke guru aja jangan huruf besar semua. Ini menandakan orang ini lagi marah. Iya enggak? Iya. Walaupun nggak lihat wajahnya. Walaupun tidak ada tanda serunya. Iya enggak? Jadi kalau yang misalnya medsos, balas WA dengan orang tua, balas WA dengan teman. Bu, aku kan biasa Bu dengan teman. Ibu maaf Bu, saya dari Sekolah Kuliah 5 mau bertanya tentang materi kemarin ngaji DCR. Bu, ini bagaimana ya Bu ini? Jelaskan dulu pribadinya. Saya dari kelas ini, namanya ini, ya enggak? Oh iya, jadi itu kan baru, ya. Jadi apa namanya? Di dua-duanya ada etika. Di coding ada etika, di informatika ada etika. Tantangan membuat proyeknya nih. Apa namanya? Misalnya kalian nanti di akhir semester ini di pelajaran coding, nanti ibu sudah arahkan ke Bu Lisa ya, membuat satu
Contoh aja anaknya itu SMA. Mama ini soal fisika bagaimana Mak? Ada seperti ini, tapi kok hasilnya nggak sesuai Mak? Cara ngasih perintahnya salah. Nah, itu. Perintah itu promnya membuat promnya itu salah. Kalau kita membuat promnya itu benar, maka hasilnya akan benar. Jadi alat yang dalam lingkungan itu sebetulnya coding itu ada dua, unplug dan plug. Unplug itu yang tanpa program. Kalau yang plug itu menggunakan program. Contohnya apa? Discord, Python, nah itu programnya. Kalau di SMA itu diajarkan. Kalau kita anak SMK pariwisata itu tidak sampai ke situ. Tapi mungkin Bu Lisa mengajarkan tentang apa algoritma ya. Nah itu jadi algoritma itu memecahkan masalah menjadi beberapa bagian. Nah ini alat yang dibutuhkan, komputer, laptop, tablet. Tentunya bisa juga kalau unplug itu menggunakan permainan, game, kertas, coklat, misalnya buatlah pemecahan masalah yang biasa kami lakukan di rumah. Misalnya merebus mie, langkah-langkahnya apa? Mungkin tiap orang bikin mie beda-beda, ya nggak? Ada yang mie-nya dicemplungin, bumbunya dicemplungin, ada yang bumbunya bisa baru mie-nya dicemplungin, ya nggak? Nah itu langkahnya berbeda-beda. Jadi setiap menyelesaikan masalah pasti berbeda-beda. Ada juga dengan pola itu membaca beberapa fokus kepada inti masalahnya. Konsep dasarnya ini algoritma, looping. Contoh misalnya cuaca mendung, kamu bawa payung. Jika bawa payung bagaimana? Kalau nggak bawa payung bagaimana? Nah itu ya enggak. Mungkin kalau bawa payung, saya tidak satu contoh menyusun balok. Coding juga bisa menggunakan salah satunya permainan musik ya. Jadi coding itu baru tahun ini ya, dari SD, SMP sampai SMA itu tahun ini sudah ada. Kalau di SD mungkin banyaknya di permainan, SMP masih di permainan. Kalau kalian nih usia kalian maksudnya ke pemecahan masalah, karena di antara usia kalian nih kalau mencari masalah kadang-kadang dia cepat, maka hasil akhirnya tidak sesuai. Tuh, ya. Contohnya apa? Bikin nasi goreng, nggak jauh-jauh ya. Ada yang nasinya belum sama bumbunya sama telurnya blok ya nggak? Tapi ada juga nasi goreng yang misalnya kalau dulu di orang hari baru bumbunya naik, kalau zaman dulu itu makanya hasilnya berbeda, lebih enak dibanding anak-anak muda di masalah. Karena satu prosesnya lebih lama, tapi hasilnya lebih maksimal, lebih enak, hasilnya empuk, ya nggak? Orang sekarang kayaknya buru-buru, ya. Makanya makanan zaman sekarang itu fast food ya, wanita bukan salah satu yang berpikir ya, salah satu juga kami juga dengan rambut pendek sembahu sedang berjalan di tengah kota. Dia itu jalan, jadi kesalahan memberikan perintah kurang detail dan kurang seperti kalimat yang sedang berjalan maju dalam lingkungan kota. Itulah video jalan. Ada yang tanya kalau gitu? Nah, itu. Jadi kalau kalian mencoba barang software kami itu boleh di-explore. Sebetulnya menyenangkan, tapi butuh kapasitas HP yang tinggi, ya, laptop yang tinggi. Ya, jadi speknya harus memorinya besar. Kalau kita prosesornya harus besar juga, ya. Jadi kalau memorinya kecil, akhirnya mandek-mandek. Itu kan bisa membuat gambarnya lebih. Nah, itu. Jadi ada perangkat yang harus dipenuhi kalau kalian mau membuat, misalnya ada HP, mau bikin AI yang canggih, tapi HP-nya RAM-nya cuma 2.
yang nggak bisa install software-nya aja nggak masuk, ya nggak? Nah, itu komputer aja begitu. Jadi kalau kita mau install, oh yang dibutuhkan 2 mega kapasitas HP saya, sisanya berapa mega? Tinggal 1 yang bacanya tuh bisa masuk, ya, bisa terinstall 2 kelompok, ya tadi 55, yang 1 4. Kalau enggak ini dari baris ini aja 1 buat yang Pandanglah awan di atas bintang-bintang di sana semua bidadari turut bernyanyi. Oh, inginkah kau pergi ke sana, terbang bersamaku, bermain pelangi. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil presentasi kita, yaitu cara membuat cookies. Pertama-tama kita akan menyediakan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu pertama ada 200 tepung terigu, kedua ada 100 gram mentega, ketiga ada 100 gram gula halus, lalu baru butir telur, 50 gram coklat bubuk, 1 sendok teh baking powder, toppingnya ini opsional ya guys, choco chip, mangkok, loyang, spatula, dan oven. Lalu langkah-langkahnya. Pertama, siapkan semua bahan dan alat yang diperlukan. Lalu Tell me what it takes to get you feeling